bergabung bersama saya di channel YouTube Atika Paba. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Scholastica Paba. Saya mahasiswa dari Prodi IPA semester 1 STKIP Citra Bakti Ngada. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas biologi dasar dengan 2 SKS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia. Mari sama-sama mendengarnya. Struktur, bentuk, dan fungsi manusia. Organ manusia. Apa itu organ dan sistem organ? Organ merupakan kumpulan jaringan yang melaksanakan fungsi yang sama. Contohnya jantung. Jantung merupakan sebuah organ. Jantung terdiri dari jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jantung melaksanakan fungsinya untuk memumpah darah. Sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan yang melaksanakan fungsi tertentu. Contohnya, sistem pencernaan makanan terdiri dari organ-organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pernapasan terdiri dari organ-organ seperti hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, yang di dalamnya terdapat alveolus atau gelembung-gelembung udara. Begitu juga dengan sistem organ yang lainnya. Sistem organ pada manusia ada beberapa macam, di antaranya sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi, sistem reproduksi. Yang pertama, sistem organ, sistem gerak. Sistem gerak dibangun oleh tulang dan otot. Tulang-tulang akan membentuk rangka. Fungsi rangka adalah sebagai alat gerak pasif, dapat menegakkan tubuh atau memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot duri, melindungi organ dalam, tempat pembentukan sel darah merah, sel darah putih, keping darah, sumsum darah merah, dan tempat penyimpanan mineral. Sedangkan otot dianggap sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Pada gambar sistem otot terdapat macam-macam tulang yang dapat membentuk rangka dan macam-macam otot. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan kapiler-kapiler darah. Jantung pada manusia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu 2 ruangan atrium dan 2 ruangan ventrikel. Atrium kanan dan atrium kiri. Vertikel kanan dan vertikel kiri. Sedangkan pembuluh darah dibedakan menjadi arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalir darahnya keluar dari jantung. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darahnya masuk ke jantung. Sedangkan yang dimaksud dengan kapiler-kapiler darah merupakan percabangan dari arteri dan vena. Pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan halus yang masuk ke dalam organ-organ. Warna merah pada pembuluh darah menunjukkan darah yang dialirkannya kaya akan oksigen,
sedangkan warna biru pada gambar pembuluh darah menunjukkan darah yang dialirkan kaya akan karbon dioksida. 3. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan dibangun oleh hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Diafragma di sini merupakan batas antara rongga dadah dan rongga perut. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Disitulah tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. 4. Sistem pencernaan makanan. Pada sistem pencernaan makanan dibangun oleh organ-organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pada mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi, sedangkan di kerongkongan hanya terjadi pencernaan makanan secara mekanik dengan gerakan peristaltik. Pada lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi dengan cara mekanik meremas-remas makanan dan kimiawi dengan menggunakan enzim-enzim yang dapat mencerna amilom, protein, dan lemak. Pada usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang telah selesai dicerna dan dapat diserap oleh usus halus. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan makanan yang tidak dapat lagi dicerna dan diserap. Rektum dan anus merupakan tempat persiapan pengeluaran feses. 5. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi dibangun oleh 1. Ginjal. Ginjal memiliki fungsi menyaring sampah metabolisme dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. 2. Kulit. Kulit memiliki fungsi mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, ion seperti natrium. 3. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan dan juga organ ekskresi. Dianggap sebagai organ ekskresi karena paru-paru dapat mengeluarkan CO2 sebagai sisa dari metabolisme tubuh. 4. Hati. Hati berfungsi membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. 6. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Sistem saraf terdiri dari susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Susunan saraf tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Berdasarkan arah impuls yang di bawahnya, saraf ini dibedakan menjadi aferen dan eferen. Saraf aferen yaitu yang membawa impuls dari reseptor ke susunan saraf pusat, sedangkan eferen yang membawa instruksi atau tanggapan terhadap rangsangan dari susunan saraf ke efektor. Saraf eferen dibagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan otonom. Saraf somatik terdiri dari serat-serat yang terdapat pada otot rangka, dan sedangkan otonom terdiri dari serat-serat yang terdapat pada otot polos, jantung, dan kelenjar.
Saraf otonom ini dibagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem hormon terdiri dari sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon merupakan senyawa organik pembawa pesan kimiawi dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Pada sistem hormon ini terdiri dari kelenjar hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar aderna, pankreas. Pada wanita ada kelenjar ovari dan pada laki-laki ada kelenjar testis. Sistem indera terdiri dari indera penglihat atau mata. Indera ini berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan berupa cahaya. 2. Indera pembau atau hidung. Indera ini berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan berupa gas atau bau. 3. Indera pendengar atau telinga. Indera ini berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa gelombang bunyi. 4. Indera pengecap atau lidah. Indera ini merupakan sebagai penerima rangsangan berupa zat kimiawi dalam bentuk cairan atau padat. 5. Indera peraba atau kulit merupakan reseptor atau penerima rangsangan berupa tekanan dan sentuhan. 7. Sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu reproduksi pada wanita dan reproduksi pada pria. Reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium yang jumlahnya sepasang kiri dan kanan, yang berfungsi untuk mereproduksi ovum atau tempat terjadinya oogenesis dan dapat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Tubuh falopi atau saluran telur yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Bila telur telah masak, maka akan disalurkan ke dalam tubuh falopi. Kemudian, rahim atau uterus merupakan tempat perkembangan embrio. Serviks adalah tempat jalan kelahiran dan keluarnya calon individu baru. Dan vagina merupakan organ kopulasi. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari testis yang berjumlah 2 yang dibungkus oleh skrotum. Testis ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis dan menghasilkan hormon testosteron. Pada organ reproduksi pria terdapat saluran reproduksi berkelok-kelok. Terdapat saluran reproduksi yang terdiri dari epidermis yang merupakan saluran yang berkelok-kelok. Setelah epididymis dan vas deferens kemudian disimpan pada vesika seminalis, dilanjutkan ke vas deferen, dan dari vas deferen ke ductus ejaculatorius, dan sperma akan dikeluarkan melalui uretra yang terdapat dalam penis. Dan pada pria ada kelenjar aksesoris seperti vesika seminalis, kelenjar prosta, dan kelenjar Cooper. Untuk penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Sekian dan terima kasih.